Kita akan memulai ibadah kita. Kakak Abang dan teman-teman diperbolehkan untuk mengambil saat teduh sejenak. Bersyukur kepada Allah yang telah mengaruniakan pengharapan sejati untuk kita. Bersyukur kepada Tuhan, kita masih dapat berpengharapan di tengah situasi dan kondisi yang ada. Mari, ucap syukur kepada Tuhan dengan mengangkat pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kakak Abang dan teman-teman dipersilahkan mengambil sikap doa. Allah telah mengaruniakan pengharapan sejati kepada kita. Di tengah situasi pandemik yang sulit seperti ini, Allah menginginkan kita untuk selalu setia berpegang teguh pada pengharapannya yang sejati. Allah menginginkan kita untuk selalu setia mengandalkannya di tengah situasi dan kondisi yang ada. Namun, sudahkah kita setia berpegang teguh pada pengharapannya? Ataukah kita lupa dan masih mengandalkan diri sendiri? Mari refleksikan secara pribadi. Masih dalam sikap doa, kita akan mendoakan kedua kita. Untuk yang laki-laki, mari bersyukur untuk pelayan persekutuan doa FIKA pada hari ini, yaitu WL Gaby Christia FIPA 2019, pemusik Frisko Theophilus Sembiring, Prodi PKO 2019, dan pensharing firman Christina Andaru FIP 2017. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan yang telah dan akan dilakukan ke depan. Untuk yang perempuan, mari bersyukur untuk setiap makris FIK yang mengikuti persekutuan doa pada hari ini. Kiranya boleh setia untuk bersekutu bersama di persekutuan yang ada. Mari kita angkat ucapan syukur kita.
Amin. Untuk yang berulang tahun di tanggal ganjil, mari bersyukur atas anugerah pengharapan yang sejati dari Allah. Dan untuk yang berulang tahun di tanggal genap, mari bersyukur karena kita masih boleh berpengharapan dan setia di tengah kondisi yang ada. Mari kita angkat ungkapan syukur. Untuk yang perempuan, mari berdoa untuk setiap makris Evika yang belum dapat hadir pada persekutuan hari ini, kiranya agar terus berjuang dan memiliki kerinduan untuk dapat hadir di persekutuan selanjutnya. Untuk yang laki-laki, mari berdoa untuk makris Evika yang agar tetap semangat di dalam menjalani perkuliahannya, dan kiranya kakak abang yang sedang menyusun skripsi boleh terus semangat di dalam mengerjakannya dan sukacita serta tetap setia berpengharapan di dalam Tuhan. Mari kita angkat pokok doa kita. Untuk yang berulang tahun di bulan Januari sampai dengan Juni, mari berdoa untuk setiap makris Evika yang sedang mengalami kesulitan baik karena kondisi ekonomi keluarga maupun penurunan prestasi serta kesehatan yang menurun. Kiranya boleh terus mengandalkan Tuhan di tengah situasi dan kondisi yang ada. Untuk yang berulang tahun di bulan Juli sampai dengan Desember, mari berdoa untuk setiap makris Evika yang masih terjebak dalam kenyamanan atau rutinitas yang kurang baik. Kiranya mereka boleh terus berjuang dan kembali untuk setia berharap pada Tuhan dan tidak mengandalkan dirinya sendiri. Mari kita angkat pokok doa kita. Ya Tuhan, inilah ungkapan syukur dan pokok doa kami. Terimalah ya Tuhan, dan selanjutnya kami mau melakukan ibadah kami ya Bapa. Kami mau melanjutkannya. Kiranya Tuhan Yesus berkati di setiap ibadah yang akan kami lakukan ya Bapa sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari menyembah Allah yang oleh karenanya kita memiliki pengharapan yang sejati. Mari menyembah Allah yang merupakan sumber pengharapan sehingga kita mampu bertahan dan setia di tengah kondisi yang ada. Mari kita menyembah Dia, Kaulah harapanku. Bukan dengan kekuatan
lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman-Nya. Kepada Kak Andaru dipersilakan. Tes suaraku kedengeran nggak, teman-teman? Terdengar, Kak. Oke. Ya, thank you, Warnala. Bentar ya, teman-teman. Oh, boleh di-stop dulu share screen-nya. Aku mau share screen. Oke, thank you. Nah, ini dia. Kelihatan lah ya. Kalau kelihatan, kalau belum kelihatan, bilang ya. Ya. Oke, kita persiapkan hati kita. Sebelumnya, aku mengajak teman-teman untuk sebelum doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Teman-teman FIK boleh hadir di Zoom ya Bapak. Berapapun orangnya, kami percaya Roh Kudus Tuhan bekerja di setiap hati kami masing-masing. Kami mau siap mendengar firman Tuhan, mau mendengar sharing dari hamba-Mu ini ya Bapak yang penuh kekurangan dan kelemahan. Tuhan, hamba-Mu menyerahkan saja kekuatan pada Engkau saja ya Bapak. Kiranya Tuhan juga boleh ingatkan hamba-Mu agar enggak mencuri kemuliaan Tuhan, sehingga semua bersandar pada tangan Tuhan saja. Menyerahkan ya Bapak, sharing yang akan hamba-Mu bagikan kepada teman-teman FIK ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terima kasih, haleluya, amin. Oke, jadi shalom teman-teman, aku Andaru dari FIS, tadi dengarnya VIP ya. Aku FIS teman-teman, FIS 2017, salam kenal semuanya. Ya, jadi hari ini aku sebenarnya kemarin dikasih tema sama teman-teman PTK FIK, Hope in God, tentang pengharapan gitu. Nah, salam kenal Evi ya. Jadi tentang pengharapan, tapi ternyata pengharapan itu nggak jauh dari kesetiaan loh teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut, ini aku ada satu gambar, teman-teman boleh jawab ini jenis hewan apa, dan mungkin teman-teman tahu biasanya orang-orang taunya sebagai simbol apa, dan biasanya juga dipakai sebagai filosofi. Nah, teman-teman boleh tulis di room chat mungkin yang tahu ya. Ini oke. Ini gambar apa ya teman-teman? Mungkin boleh di room chat gitu. Kita ini aja diskusi dulu sebelum masuk sharing firman. Ada yang tahu ini jenis burung apa, dan misalnya tuh ini dipakai buat simbol apa ya, kayak gitu. Ada nih yang ya, burung merpati. Benar. Wih, benar banget Evi. Ada lagi? Oke, sambil teman-teman nulis di room chat, nggak apa-apa, aku lanjut lagi. Jadi, kita tahu ini adalah burung merpati yang sering kali kita tahu disimbolkan sebagai kesetiaan. Nah, seringkali juga kita mungkin cuma tahu kesetiaan, tapi tanpa tahu apa sih maksudnya, apa sih maknanya, apa sih artinya. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama teman-teman tentang kesetiaan dan pengharapan di dalam Tuhan. Tuh, hope in God. Nah, oke. Jadi kita suka pada akhirnya bertanya-tanya nih, apa sih arti setia itu? Kan? Karena yang kita cuma taunya setia aja gitu lah, yang hanya untuk ngerti benar-benar apa sih makna arti setia itu. Nah, ternyata di KBB sendiri atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini via online-nya, setia itu artinya berpegang teguh. Ini bisa
berpegang teguh pada janji, pendirian, dan sebagainya. Terus setia itu bisa juga diartikan sebagai patuh atau juga bisa taat, kayak gitu. Jadi ada 3 arti setia yang secara garis besar lah ya, secara umumnya. Nah, terus kalau di Alkitab sendiri ada nggak sih arti atau maknanya? Dan ternyata ada, teman-teman. Apa sih arti setia dalam Alkitab? Yang berarti setia kepada Tuhan gitu kan ya. Karena kalau ngomongin Alkitab pasti hubungannya sama Tuhan gitu. Nah, sebenarnya nggak juga sih, sama juga. Nah, tapi kita sekarang mau belajar bareng-bareng arti setia dalam Alkitab itu apa. Nah, ternyata di Perjanjian Baru itu ada 3 makna berbeda dari kata setia. Aku melihatnya ini hampir mirip-mirip sih sama yang sebelumnya, tapi sekarang kita bareng-bareng lihat. Yang pertama dapat dipercaya. Nah, terus yang kedua, taat menjalankan perintah. Yang ketiga, orang yang percaya atau bisa pengikut atau penganut, kayak gitu. Nah, ternyata ketiga makna ini teman-teman diambil dari Matius 25 ayatnya yang ke-14. Teman-teman bisa buka kalau mau itu. Kalau yang mau mempersiapkan Alkitab cetak boleh dibuka. Kalau yang di handphone boleh dibuka handphone Alkitabnya gitu. Nah, kita cuma lihat aja dulu Matius 25 ayat 14. Nah, itu ternyata tentang talenta, perumpamaan tentang talenta. Nah, ternyata arti setia dalam Alkitab itu diambil dari cerita perumpamaan tentang talenta, teman-teman. Nah, di sini sebenarnya Tuhan Yesus berbicara tentang hamba-hambanya yang setia. Dia bermaksud bahwa dia sedang menantikan orang-orang yang mau percaya dan mengikutinya, taat dalam menjalankan amanatnya, dan dapat dipercaya sepenuhnya. Tuhan itu menginginkan kita untuk terus beriman dan setia kepadanya. Nah, kalau kita hidup dalam kedagingan, ya kita nggak akan memiliki tuh buah roh yang ada di Galatia 5 ayat 22-23, yang kita tahu bahwa ada satu sifat buah roh yaitu kesetiaan. Gitu. Nah, gimana kita bisa bilang aku setia sama Tuhan, tapi kalau hidup kita menurut kedagingan, nggak mungkin kan? Nah, terus di Galatia 5, kalau aku hubungkan Galatia 5 ayat 22-23 dari kesetiaan itu ngingetin kita bahwa kita dapat hidup dalam roh, ya agar salah satu buah roh tadi tuh, kesetiaan itu bisa hidup dan menjadikan kita setia kepada Tuhan. Nah, menarik banget tentang arti setia ini, teman-teman, waktu aku persiapan sih. Dan ternyata ada salah satu hal yang ternyata menarik juga sih, gitu. Jadi ini banyak menariknya terkait setia dan pengharapan kepada Tuhan kayak gitu. Lagi di tengah kondisi kayak gini, dan kita juga habis merayakan Paskah kemarin kan, pas hari yang lalu di hari Minggu. Nah, menariknya jadi pertanyaan, sulit gak sih melakukan setia gitu? Kesetiaan susah dilakukan? Iya, ternyata jawabannya iya, teman-teman, tuh ada di layar laptop teman-teman atau handphone teman-teman. Jadi kesetiaan itu sulit dilakukan, dan memang benar dari dulu itu sulit dilakukan, dan ini bisa kita buktikan, bisa kita lihat di beberapa Alkitab. Yang pertama dari Mazmur 12 ayat 2. Di sini bilang, mereka berkata dusta. Yang seorang kepada yang lain, mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Ya, seringkali, kenapa kita pada akhirnya bilang kalau melakukan kesetiaan itu susah? Ya karena ini, kita terkadang suka berkata dusta kepada yang lain, terus cuman manis doang di bibir gitu kan. Hatinya ya kemana-mana gitu kan. Jadi bohong lah ya, kayak gitu. Terus juga yang kedua, dari Amsal 26, di sini ditulis, banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang setia siapakah menemukannya. Nah, seringkali kita manusia yang penuh keberdosaan ini nyebut diri kita baik hatinya gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita baik hati, apakah kita juga orang yang termasuk orang yang setia, begitu kan? Nah, terus yang terakhir,
Ada di 2 Timotius 3 ayat 4. Suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, beragak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, kenapa pada akhirnya kita susah banget gitu untuk melakukan kesetiaan, khususnya kepada Tuhan, bahkan sesama kita gitu kan. Ya kita sama suka mengkhianati teman-teman, yaitu kedagingan kita lah ya. Terus suka tidak berpikir panjang. Ya di sini mungkin karena satu tekanan atau pergumulan yang dihadapi, pada akhirnya jadi langsung ngambil keputusan yang ternyata salah, nggak bisa dipikir panjang lebih dulu kayak gitu. Terus berlagak sok tahu, yang ngerasa paling tinggi gitu kan. Apalagi kita yang kuliah gitu S1, mungkin ada orang lain yang di bawah kita, jadi kita ngerasanya paling hebat lah, paling pinter lah gitu. Nah inilah yang pada akhirnya kita sulit, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti perintah Allah sendiri. Kayak gitu. Nah, tapi walaupun sulit gitu, susah dilakukan, tapi ternyata ada yang menarik lagi buat kita ketahui, sebenarnya kita bisa nggak sih melakukan kesetiaan dalam Tuhan gitu, kita setia sama Tuhan, dan akhirnya kita ada pengharapan di dalam Tuhan. Nah, teman-teman mengajak buka Alkitab sekarang, gitu, buka Alkitab yang benar-benar nih, Roma 5, 1-5. Nah, tapi kalau yang nggak bawa Alkitab, aku udah nyiapin. Nah, di sini kalau di perikopnya itu dibilangnya tentang hal pembenaran, teman-teman. Ntar aku buka dulu ya kitabnya. Roma 5-5. Iya, hasil pembenaran. Ya, ini ada 10 ayat, 11 ayat, tapi aku hanya mengambil 1-5 aja. Ya. Oke. Ayat pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, teman-teman, ini ada salah satu kalimat yang aku warnain. Sebenarnya ini mau menegaskan aja. Kita yang dibenarkan karena iman, maksudnya di sini sebenarnya kita udah ditebus loh, udah diselamatkan, iman kita udah diselamatkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Pada akhirnya kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Di situ. Pertama, kita diingetin tentang pengorbanan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Terus yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Nah, kasih karunia ini ya kasih Tuhan itu yang sungguh luar biasanya buat kita, anak-anaknya, gitu, aku dan kamu. Ya, gitu lah. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, di sini mau bilang sebenarnya kalau dalam kasih karunia Tuhan itulah kita akhirnya bisa berdiri nih dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi waktu kita sebelum Tuhan Yesus sebelum pada akhirnya Allah inisiatif gitu kan, berinisiatif mengorbankan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus itu. Nah, hubungan kita sama Tuhan tuh terputus, teman-teman. Nah, dengan adanya kasih Allah yang luar biasa, inisiatif Allah gitu kan, mengorbankan Yesus Kristus di kayu salib, akhirnya kita bisa tuh berdiri sendiri dan kita bermegah dalam pengharapan, yaitu menerima kemuliaan Allah, kayak gitu. Dan ada yang warnanya dihijau-hijau ini. Aku menghijaukan warna ini. Ini poin yang dapat kita ambil juga, teman-teman. Salah satunya, dan bukan hanya itu aja. Jadi nggak cuma kita menerima iman kita yang dibenarkan, kita nggak cuma bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah, tapi juga kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Itu aku warna hijau, harusnya warna merah sih ya, karena itu tegas banget. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan di ayat 4, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi teman-teman, ini simpelnya tuh kayak gini. Kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Terus apa sih maksudnya? Di sini kita disuruh, Paulus ngajak kita, gitu kan, untuk bermegah dalam kesengsaraan. Bayangin teman-teman, kalau sebelum dibayangin, teman-teman bisa buka juga di Alkitab yang translate-nya
bahasa Indonesia masa kini. Kalau yang di handphone sih biasanya. Nah, itu ditulisnya bukan bermegah, tapi bergembira, disuruh gembira dalam kesengsaraan. Bayangin, kita lagi di kondisi nggak baik. Tadi mungkin ada yang kondisinya lagi nggak baik di keluarga, entah itu finansial maupun relasi, ataupun prestasi teman-teman gitu kan ya, yang mungkin teman-teman lain udah naik gitu kan, prestasinya bagus gitu kan, kayak keren banget, kita masih stuck aja gitu di sini-sini aja, nggak berubah gitu, nggak kurang juga sih, cuman kayak nggak ada perubahan gitu, ada kenaikan. Nah, tapi teman-teman, kita malah disuruh gembira, disuruh bermegah. Bayangin kita yang gue nggak bisa sebenarnya, bagi kalau yang semester akhir gitu kan, disuruh bersyukur gitu, nggak ketemu dosen pembimbing, kayak dosen pembimbingnya so sibuk, tapi emang nyatanya benar kayak itu so sibuk. Terus apa namanya, disuruh bersyukur, disuruh kayak sukacita dengan penderitaan itu dan kesengsaraan itu. Nah, tapi teman-teman, kita tahu bahwa ketika kita mau benar-benar menyerahkan diri kita dan percaya berserah kepada Tuhan gitu kan, dengan menghadapi kesengsaraan itu atau penderitaan itu, pada akhirnya akan menimbulkan ketekunan. Kita akan tekun menghadapi penderitaan itu dengan ya kekuatan daripada Tuhan kayak gitu. Dan ketekunan itu pada akhirnya menimbulkan tahan uji. Nah, tahan uji ini adalah kita akhirnya jadi orang-orang atau murid-murid Kristus yang tahan uji, yang militan, teman-teman, yang apa ya, ketika mendapat pencobaan, ujian, kayak yang tadi aku bilang itu, kondisi-kondisi yang nggak enak buat kita akhirnya jadi, karena sukacita ya, kita jadi tahan uji, jadi yang kuat banget, yang militan lah gitu. Siap menghadapi hal-hal yang kayak gitu. Hal-hal yang nggak enak lah gitu, kondisi-kondisi kayak gitu. Nah, pada akhirnya endingnya itu enak banget teman-teman. Tahan uji, kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Nah, pengharapan inilah yang aku tulis merah itu di ayat 5. Pengharapan ini tidak akan mengecewakan ya. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita, setiap kita teman-teman, oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi percaya banget sih ketika kita udah menaruh pengharapan kita kepada Allah, karena kesetiaan kita kepada Tuhan gitu kan, pada akhirnya endingnya itu nggak akan ngecewain. Walaupun kayak ya berpikirnya pengharapan itu nantinya kan ya, tapi sebenarnya maksudnya di sini tuh bukan pengharapan yang karena kondisi terus berharapnya ya baik-baik aja gitu kan ya, terus nantinya gitu. Sebenarnya bukan di situ juga, tapi endingnya nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali gitu. Tuhan datang untuk kedua kalinya kayak gitu. Nah, itu yang nggak akan ngecewain sih gitu, karena endingnya tuh sukacita, ada damai sejahtera. Tapi selain itu juga setiap kita menghadapi atau tadi tuh bergembira dalam kesengsaraan kita, di situ ada sukacita teman-teman, ada damai sejahtera, ada ketenangan gitu, yang kayaknya dirasa berat, tapi karena kita menaruh kepercayaan sama Tuhan, itu jadinya ringan banget. Gitu. Nah, tadi nih, nah itu simpelnya kayak gini sih teman-teman. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan menimbulkan pengharapan. Nah, terus kita jadinya pada akhirnya merefleksikan gitu kan ya. Terus bisa nggak sih gue setia gitu, dan pada akhirnya berpengharapan pada Tuhan di setiap kondisi yang lagi saat ini nih sama-sama kita lagi jalanin gitu. Yang nggak enak sih, soalnya ya semakin hari dunia makin jahat kan, nggak mungkin yang baik-baik aja. Ya mungkin kayak saat ini gue lagi biasa aja, cuman kan nggak tahu ke depan kayak gimana. Nah, ternyata bisa teman-teman kita berlaku setia, kita berharap dalam Tuhan. Yang ini bukan tips, tapi teman-teman bisa jadi pegangan gitu kan. Sebenarnya di Google banyak teman-teman, tapi ini dari aku persiapkan kayak gitu dan boleh aku bagikan kepada teman-teman. Ada yang pertama, ingat dan bersandar pada kesetiaan Tuhan yang tidak berubah. Ya teman-teman, Tuhan itu setia banget. Ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita hilang dari Tuhan, ya mungkin relasi kita nggak baik sama Tuhan, HPDT kita, hubungan pribadi kita sama Tuhan nggak bagus gitu kan, lagi yang renggang gitu, ternyata Tuhan tuh tetap setia dan tidak sedetik pun dia meninggalkan kita. Dia tuh benar-benar ada di dalam hati dan diri
teman-teman dan juga aku kayak gitu. Dia tuh bener-bener setia banget dah gitu. Mungkin kalau setia sama manusia ya pasti ada hal ya yang pada akhirnya kita jadi kecewa gitu kan ya. Ya kalau Tuhan nggak mungkin nggak bakal ngecewain gitu. Nah, ingat dan bersadar pada kesetiaan Tuhan yang nggak berubah. Ini ada di Yohanes 15 Yohanes 15 ayat 13 sampai 14. Di sini ditulis, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Kunya ini adalah ku besar, teman-teman. Maksudnya aku dan teman-teman itu adalah sahabatnya Yesus gitu. Jikalau kita nih berbuat apa yang diperintahkan Yesus pada kita, ya pasti dia akan benar-benar kasih kita gitu. Karena kita sahabatnya dia loh, kayak gitu. Ya bayangin lo sahabatan sama teman-teman lo kayak gitu kan. Terus dia pasti bakal setia gitu kan. Nah, tapi beda dengan kesetiaan Tuhan sama kita yang nggak akan pernah berubah. Dia yang benar-benar mengasihi kita, mau mengorbankan dirinya di kayu salib kayak gitu. Terus yang kedua, patuhi perintahnya dan mulai melakukan perkara atau hal-hal kecil, perkara kecil atau hal kecil. Lukas 16 ayat 10 itu bilang, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi ternyata ketika kita mau setia sama Tuhan dan akhirnya ada pengharapan, di situ sebenarnya Tuhan lagi melihat juga relasi kita sama Tuhan loh gitu. Lagi-lagi balik lagi HPDT teman-teman, hubungan pribadi dengan Tuhan gitu. Kita mau nggak sih patuh dengan perintahnya Dia gitu. Kalau saat ini lagi kondisi yang nggak baik sama Tuhan, kayak tadi tuh aku bilang lagi jauh sama Tuhan, itu ayo perbaiki dulu waktu teduh kita, doa kita. Mungkin yang saat ini nggak konsekuen saat teduhnya atau cuman mengejar kuantitas bukan kualitas kayak gitu kan. Nah, saat ini ayo kita perbaiki bareng-bareng gitu. Terus yang mungkin sama ini ngedoainnya cuman doain pribadi ya. Mungkin sama ini nggak doain pokok doa teman-teman dari Evika yang sering di-share sama teman-teman PTK Evika gitu kan. Nah itu yuk kita mulai doain teman-teman kita, bangsa dan negara kita yang lagi nggak baik juga. Jadi itu salah satu hal kecil di mana kita mau belajar setia sama Tuhan, setia dalam Tuhan, kayak gitu. Nah terus hidup untuk Tuhan, jaga kekudusan. Ya teman-teman, saat ini kita hidup tuh buat siapa sih? Ya buat Tuhan kan, kayak gitu. Jadi jagai kekudusan, ingat apa yang berkenan buat Tuhan kayak gitu. Roma 12 ayat 1 sampai 2 juga bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Mungkin kita yang saat ini lagi nyaman sama kondisi keberdosaan kita, atau karena itu sebenarnya sifat seorang pendosa teman-teman. Kita manusia penuh kekurangan, keterbatasan, bukan? Seringkali kita mencobai diri kita atau berkompromi sama dosa gitu. Kayak yang harusnya kita tahu nih itu salah atau ini dosa, ini nggak boleh, harusnya gue lakuin. Tapi karena itulah gitu, jadi godaan. Lagi-lagi nyalahin iblis ya, tapi sebenarnya nggak boleh sih. Kita kan dikasih Tuhan akal budi, kepintaran gitu kan, hikmat juga. Padahal kita sadar dan tahu bahwa kalau itu dosa, itu salah, itu nggak baik buat kita, ya harusnya kita hindari, kita kurangin perlahan-lahan kayak gitu. Dan baik lagi tadi jaga kekudusan kayak gitu, karena kita hidup buat Tuhan. Jadi ketika tahu itu salah ya udah hindari dan jangan mencobai diri juga untuk kayak coba-coba dengan dosa kayak gitu. Maksudnya ya tadi sih aku udah bilang, jadi kalau udah tahu itu salah kurangin kayak gitu. Jangan sampai pada akhirnya kita nyaman jadinya dengan keberdosaan kita gitu. Ya itu yang pada akhirnya membelenggu kita sih. Jadi kita lupa sama Tuhan, jauh sama Tuhan gitu. Nah, terakhir kasih sesama. Ternyata hidup setia dalam Tuhan itu juga dengan mengasihi sesama, teman-teman, kayak gitu. Kita ke Tuhan iya, masa ke sesama juga enggak, kayak gitu kan. Nah, Matius 25 ayat 40 juga bilang,
Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kalau kita mau setia sama Tuhan, setia dalam Tuhan ya, terus ada kondisi teman kita butuh pertolongan kayak gitu kan, tapi kondisi gue juga sama kayak dia, kayak lagi sama-sama susah lah ya gitu. Tapi tetap kita harus bantu teman-teman gitu. Jangan Tuhan aja bantu kita nggak ngelihat lo siapa, lo latar belakangnya apa kayak gitu kan. Tapi Tuhan enggak, semua disamaratakan kayak gitu. Semua Tuhan mengasihi semua orang gitu kan. Jadi kita juga harus bisa meneladani. Memang sulit, tapi kalau kita mau terus bangkit dan mau memotivasi diri kita mengasihi sesama tanpa melihat dia baik sama gue apa enggak, atau misalnya latar belakang ya gitu, pokoknya hal-hal itu pasti pada akhirnya kita mau ada hati untuk memberikan atau mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama kita juga nggak cuma di mulut teman-teman, kayak aku mengasihimu, nggak, tapi benar-benar dibukti nyatakan dalam tindakan dan perilaku kita kayak gitu. Nah, dari sini belajar kita sama-sama yuk setia dalam Tuhan. Walaupun memang susah, sulit banget. Lagi kondisi sekarang-sekarang ini kan ya, masih online juga kuliahnya, ataupun ya karena pandemi, jadi apapun susah. Kita bergerak tuh, ruang gerak kita juga masih terbatas, walaupun udah vaksinasi, udah vaksin gitu kan ya, tetap aja kayak gitu. Nah, salah satu penutup cerita yang mungkin teman-teman juga bakal teman-teman tahu, sebagian pasti tahu sih. Ya, ini adalah gambar satu kisah Hachiko, ini seekor anjing yang apa ya, sebenarnya menginspirasi masyarakat Jepang di sana, dan termasuk kita juga yang dijadikan film ya gitu. Nah, Hachiko ini seekor anjing yang ada di Jepang. Dia itu sering banget nemenin tuannya. Kalau yang tahu ya, dia sering banget nemenin tuannya untuk nganter tuannya ke kerja gitu kan. Sampai pada akhirnya dia pulang. Dia benar-benar nungguin di stasiun. Jadi tuannya ini kerja pakai transportasi kereta api gitu. Nah, tuannya ini bekerja di universitas. Jadi sebagai guru besar, sebagai dosen di Tokyo di Jepang. Nah, satu waktu terjadilah musibah, si tuannya meninggal karena sakit kayak gitu di tempat kerjanya. Jadi pada saat ngajar dia sakit dan meninggal di situ juga. Nah, si Hachiko ini nggak tahu kan, namanya juga hewan, ya instingnya karena kebiasaan dia ngantar tuannya, terus nungguin tuannya pulang, itu jadi habit dia, jadi kebiasaan dia, itu jadi satu bentuk kesetiaan dia kepada tuannya kan, kayak gitu. Nah, yang namanya insting hewan juga karena habitnya itu. Tapi di sini menarik banget, dia bener-bener nungguin, karena nggak tahu ya, karena kebiasaan aja gitu kan. Dia tetap nungguin gitu, padahal tuannya tuh udah nggak ada, udah meninggal. Tapi dia setia banget sampai pada satu waktu, 10 tahun kemudian, dia Hachiko ini tertabrak gitu. Mungkin ada satu peristiwa kejadian, akhirnya dia tertabrak dan meninggal. Dan sampai pada akhirnya ini menjadi kisah yang mengharukan buat masyarakat di Jepang. Bahkan sampai dijadikan film di Hollywood. Terus di Jepang sendiri ada patung kayak buat mengabadikan si Hachiko ini, si anjing yang setia banget sama tuannya kayak gitu. Nah, teman-teman, menarik banget dari cerita ini sebenarnya apa sih yang mau kita ambil moral value-nya gitu kan, nilai moralnya gitu, atau yang kita bisa hubungkan dengan saat ini kondisi kita sama Tuhan gitu, kesadaran kita sama Tuhan. Ternyata anjing aja, padahal dia seekor hewan gitu ya, setia banget sama tuannya. Apalagi kita manusia yang lebih dari seekor hewan gitu, yang seekor Hachiko ini, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, yang istimewa banget lah gitu, kita diciptakan. Terus masa kita kalah sih sama Hachiko yang setia sama tuannya? Kita masa nggak mau sih setia sama Tuhan yang udah ngasihin banyak hal buat kita, walaupun kondisinya ya kita juga nggak baik gitu. Emang Tuhan mengizinkan kondisi kita ada atau kondisi kita lagi nggak baik gitu. Tapi kalau kita mau setia kayak gitu sama Tuhan,
di dalam kesengsaraan kita. Nah, teman-teman, rindu banget kita, Tuhan rindu banget loh sama kita untuk yuk kita setia dan berpengharapan di dalamnya. Aku percaya mungkin setiap kita sulit memang, ya kan? Tapi kalau kita mau terus menaruh kepercayaan kita sama Tuhan, mau bersandar sama Tuhan, yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan bekerja di setiap hati kita, teman-teman. Dan terakhir, ini bisa jadi komitmen kita, hendaklah kita setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Akunya ini adalah aku Tuhan. Jadi Tuhan aja setia sampai mati, kita enggak. Oke, semangat mengaplikasikan firman Tuhan, teman-teman. Kiranya apa yang aku sharing kali ini boleh memberkati teman-teman dalam menjalani kehidupan ke depan, baik di studi, baik di kerjaan mungkin, ataupun yang lain sebagainya di keluarga. Oke, yuk kita sama-sama satu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan boleh kasih kepada kami ya Bapa, anak-anak-Mu, khususnya di PMK FIK, teman-teman Makris FIK. Tuhan, bersyukur banget hamba-Mu boleh membagikan apa yang hamba-Mu persiapkan ya Bapa, tentang kesetiaan kami kepadamu, bahkan dalam pengharapan. Kami percaya Tuhan, kami memang manusia yang penuh dengan keberdosaan, kekurangan, bebal ya Bapak, seringkali kami jauh dari Tuhan, seringkali kami lupa gitu Tuhan sama Engkau. Tapi kami percaya Tuhan tuh nggak akan ninggalin kami sedikit pun. Tuhan selalu ada di hati setiap kami masing-masing ya Bapak. Tuhan yang terus juga yang menarik kami ketika kami jauh dari Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Tuhan yang terus tarik kami untuk kembali jalan yang benar, kembali ke dalam perintah-Mu Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kiranya kesetiaan kami dan pengharapan kami akan terus kami lakukan ya Bapa. Mungkin sulit, tapi kami akan percaya Tuhan bekerja di atas kami semua. Berdoa untuk teman-teman ketika yang kondisinya mungkin lagi nggak baik saat ini, baik itu dalam keluarga, ataupun prestasinya, studinya, ataupun yang mungkin semester akhir dari teman-teman FIK, Tuhan yang boleh terus kuatkan dan mampukan dia, beri semangat ya Bapak, karena kami akan percaya Tuhan terus yang akan memberkati teman-teman kami ini. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami juga akan kembali melanjutkan ibadah kami, menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih kepada Kak Andaru untuk firman yang boleh dibagikan. Pengharapan yang sejati adalah anugerah Allah yang harus kita syukuri. Ucapan syukur tersebut dapat kita aplikasikan dengan tetap setia dan berpengharapan kepadanya, seperti tertulis pada Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan 8 yang berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan tidak akan mengalami datangnya terik matahari, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah." Mari nyatakan komitmen kita dengan mengangkat pujian sampai akhir hidupku. Ceritaku
Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku bersarah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kepada Kak Andaru dipersilahkan menutup ibadah ini dalam doa. Ya, mari teman-teman, kita sedang doa. Allah Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati persekutuan doa Evika hari ini. Bersyukur Tuhan untuk teman-teman yang boleh hadir, teman-teman juga yang melayani hari ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya setiap sharing tadi yang boleh hamba membagikan, itu semua berkenan di hadapan Tuhan, dan teman-teman kami boleh terus menjalani firman tadi ya Bapak dalam kehidupan sehari-harinya, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang anak di rumah, dimanapun mereka berada ya Bapak. Menyerahkan juga ya Bapak segala kekhawatiran kami, kondisi kami ya Bapak ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Mungkin juga selama kami tadi persekutuan doa, ada hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan sucikan, kuduskan akan kami. Manapun juga ya Bapak, mungkin hamba-Mu selama sharing ada hal yang mencuri kemuliaan Tuhan, Tuhan hamba kembalikan kepadamu saja, karena kemuliaan dan segala hormat hanya untuk Tuhan saja. Terima kasih Allah Bapak, menyerahkan kembali waktu kami ke depan ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Tembus kami Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih. Nah, doa kami yang jauh sempurna yang kami rasakan dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Kepada kakak abang dan teman-teman dipersilahkan untuk mengambil waktu teduhnya. Selamat mengaplikasikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau ini ya, kakak abang teman-teman bisa langsung on cam aja, kita mau foto bareng. Kepada PTK dipersilakan untuk mengambil dokumentasi. Aba-abanya ya guys. Oke, Gaby siap.